Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Iti Faiyah. Saya bekerja di SDN Level 3. Adapun kali ini saya akan mempresentasikan laporan orientasi PPPK pengenalan nilai dan etika angkatan 78. Adapun yang saya angkat dalam laporan saya adalah tentang kepedulian sosial, di mana harapan saya ingin lebih membuat peserta didik itu mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap lingkungannya, karena mengingat sekarang itu banyak sekali bullying, ejek-ejekan dan lain sebagainya. Ya. Adapun di tahun pertama, kegiatan yang diambil yaitu mengamati peserta didik pada tingkat kepahamannya tentang kepedulian sosial, di mana kita harus tahu dulu anak-anak itu peka terhadap lingkungannya itu seberapa peka, apakah sangat tidak peka atau cukup peka atau sangat peka. Tahap yang pertama, melakukan analisis tingkat kepedulian peserta didik. Adapun outputnya, otomatis kita mengetahui tingkat pengetahuan peserta didik tentang kepedulian sosial. Nilainya, saya bekerjasama dengan teman sejawat dan saya menerima semua kritik dan saran. Berarti berakhlaknya kolaboratif. Nah, tahap yang kedua, membuat angket tentang pengetahuan peserta didik terhadap kepedulian sosial. Jadi kita mencari tahu dahulu melalui angket. Adapun outputnya kita memiliki angket. Nilainya, saya memberikan topik materi sesuai materi yang harus diajarkan di sekolah dasar, yaitu tentang topik pendidikan agama Islam sesuai dengan tupoksi kerja saya. Adapun nilai berakhlaknya adalah akuntabel. Tahap yang ketiga, yakni mengelompokkan permasalahan kesulitan pemahaman peserta didik tentang kepedulian sosial. Jadi dikelompok-kelompokkan dulu. Outputnya yaitu kita bisa mengetahui seberapa jauh pengetahuan peserta didik itu tentang kepedulian sosial. Nilai berakhlaknya kolaboratif, karena memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Adapun di tahun yang kedua, kegiatan yang dilakukan yaitu memberi topik pembelajaran yang berhubungan dengan kepedulian sosial. Jadi sebisa mungkin kita memberikan topik pembelajaran sesuai dengan kepedulian sosial di kelas. Adapun tahapnya yang dilakukan, yang pertama berkomunikasi dan berkonsultasi kepada kepala sekolah selaku atasan kita di sekolah beserta guru lainnya, karena tidak mungkin kita bisa mengkondisikan dan membentuk sifat kepedulian sosial anak itu sendiri. Tidak mungkin bisa. Mengenai pentingnya pengetahuan kepedulian sosial kepada peserta didik. Adapun outputnya akan terjadi kesepakatan antara kepala sekolah dan guru. Adapun nilainya, nilai berakhlaknya yaitu loyal, yaitu melakukan wawancara kepada siswa mengenai semua permasalahan yang mereka hadapi di dalam mengenal kepedulian sosial di sekolah. Adapun tahap yang kedua, yaitu bekerja sama dengan guru lain untuk mengkolaborasikan pembelajaran dengan kepedulian sosial baik di dalam maupun di luar kelas. Adapun outputnya, maka akan mulai tercipta kebiasaan peduli sosial pada peserta didik, karena sudah berkolaborasi dengan guru yang lain. Adapun nilainya harmonis,
karena saya memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengembangkan kepedulian sosial mereka dengan persepsi menurut kepahaman mereka masing-masing. Karena peserta didik bebas menginspirasikan, menurut saya ini termasuk ke dalam peduli sosial. Alasannya ini menurut anak-anak masing-masing. Tahapan yang ketiga yaitu persetujuan oleh kepala sekolah dalam pemantapan kepedulian sosial pada anak di sekolah. Adapun outputnya yaitu disetujuinya pengkolaborasian tersebut tentang kepedulian sosial di kelas. Nilainya akuntabel karena saya memberikan topik materi kepedulian sosial yang sesuai dengan pendidikan agama Islam. Adapun di tahun yang ketiga, kegiatannya menerapkan pengkolaborasian pembiasaan peduli sosial terhadap topik pembelajaran yang disampaikan. Jadi diharapkan ini bukan hanya diterapkan di kelas pendidikan agama Islam saja, namun di seluruh kelas dari mulai kelas 1 baik di mata pelajaran pendidikan agama Islam maupun mapel-mapel yang lain. Adapun tahap yang pertama yaitu memilih topik peduli sosial yang sesuai dengan materi yang sedang disampaikan. Harus sinkron antara contoh materi sisipan kepedulian sosial yang disampaikan oleh guru harus tepat, harus sesuai dengan materi yang sedang diajarkan. Outputnya, peserta didik selaras dalam melaksanakan kebiasaan peduli sosial. Otomatis mereka nanti akan paham untuk seumpama di mata pelajaran bahasa Indonesia tentang bakti sosial, maka guru juga harus menyisipkan topik tentang peduli sosial di situ. Ya, nilainya berorientasi pelayanan karena saya memberikan fasilitas kepada siswa berupa tayangan video pada LCD apabila diperlukan. Maka kita perlu memberikan stimulus berupa video-video karena yang namanya perilaku atau sikap itu tidak mudah untuk ditanamkan kepada peserta didik. Kita harus jeli setiap hari memberikan contoh-contoh bisa lewat video. Adapun tahap yang kedua yakni menghubungkan peduli sosial dengan topik pembahasan materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Adapun outputnya yaitu peserta didik memiliki jiwa sosial yang tinggi dan nilai berakhlaknya yaitu adaptif karena saya bekerja sama dengan guru, kepala sekolah dan stakeholder untuk menyelaraskan pembiasaan peduli sosial. Adapun tahap yang ketiga yakni membiasakan peserta didik peka terhadap apapun yang bersifat peduli sosial tanpa membedakan identitas mereka. Jadi pasti di setiap instansi itu terdapat peserta didik yang istimewa, entah itu istimewa di IQ-nya, entah istimewa di wicaranya, entah istimewa di hal-hal yang lain. Maka kita mengajarkan kepada mereka untuk biasa dan peka bahwa peduli sosial itu tidak boleh membeda-bedakan teman. Adapun outputnya terlaksanakannya kebiasaan peduli sosial tanpa membedakan apapun. Adapun nilainya akuntabel karena saya berharap saya dapat mencari referensi tentang materi kepedulian sosial dengan penuh tanggung jawab. Untuk tahun yang keempat, kegiatan yang diambil yaitu melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam yang menyenangkan dan selalu mengedepankan kepedulian sosial di lingkungan sekolah dan di lingkungan luas. Jadi
di tahun keempat diharapkan anak-anak sudah terbiasa melakukan peduli sosial baik di sekolah maupun di lingkungan luas. Tahap yang pertama yang dilakukan yaitu memberikan stimulus terhadap siswa di kelas untuk mempertebal jiwa peduli sosial. Outputnya terlaksananya pembelajaran yang menyenangkan. Jadi mereka di kelas tidak akan takut untuk anak-anak yang istimewa tadi. Mereka sudah tidak akan merasa aku tidak bisa membaca, aku malu sama teman-teman dan yang lain. Untuk nilainya harmonis, karena diharapkan saya bisa menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Tahap yang kedua yaitu mendemonstrasikan manfaat peduli sosial yang akan didapatkan oleh peserta didik setelah terjadi pembiasaan peduli sosial. Jadi kita harus mendemonstrasikan. Kalau tidak didemonstrasikan, maka peserta didik tidak akan paham betul. Outputnya, tergalinya potensi pemahaman peserta didik pada dimensi kepedulian sosial mereka. Jadi ketika sudah didemonstrasikan, maka mereka akan paham. Nilainya yaitu akuntabel karena diharapkan saya bisa mencari referensi manfaat kegiatan peduli sosial dengan penuh tanggung jawab. Tahap yang ketiga yakni mengadakan kunjungan sosial untuk menyalurkan kompetensi sosial peserta didik di lingkungan yang luas. Maka tidak hanya di sekolah saja, kita harus mengajak peserta didik kunjungan-kunjungan sosial. Adapun outputnya yaitu peserta didik akan tertantang untuk melakukan pembelajaran sepanjang hayat dengan peduli sosial. Mereka akan tertantang dan terbiasa hidup kesehariannya itu sudah peduli sosial, peka mereka terhadap peduli sosial. Sepanjang hidupnya, sepanjang hayat mereka, maka akan peduli terhadap sosial. Nilainya diharapkan saya mengadakan kunjungan sosial dan bekerja sama dengan guru, kepala sekolah serta stakeholder, maka nilai berakhlaknya adalah kolaboratif. Adapun di tahun terakhir yaitu di tahun kelima, kegiatan yang dilakukan yaitu mengevaluasi atau melakukan penilaian dan refleksi kegiatan yang telah dilakukan. Karena refleksi itu sangat penting untuk mengukur seberapa sukses kita melaksanakan suatu kegiatan. Adapun tahap yang pertama yaitu guru melakukan penilaian dengan bukti laporan singkat peserta didik setiap 2 bulan sekali. Outputnya terlaksananya penilaian dengan bukti laporan singkat. Nilainya akuntabel karena diharapkan saya menilai bukti laporan singkat peserta didik tersebut setiap 2 bulan sekali sesuai dengan keadaan dan dilakukan secara berkala. Tahap yang kedua, guru beserta peserta didik menyimpulkan laporan yang telah dikumpulkan oleh peserta didik. Maaf, ini salah. Adapun outputnya, peserta didik memahami materi pembelajaran yang telah dikerjakan. Jadi ketika mereka diminta untuk menyusun laporan singkat, maka mereka akan tahu saya itu selama 5 tahun sudah peka terhadap kepedulian sosial apa saja. Menurut saya kepedulian itu apa? Seperti itu. Kemudian nilainya harmonis karena diharapkan saya dapat menyimpulkan laporan singkat tentang kepedulian sosial peserta didik dengan adil tanpa membedakan jenjang fase peserta didik. Karena kita sekarang sudah tidak dibatasi oleh kelas, namun hanya dibatasi oleh fase saja. Adapun tahap yang ketiga yaitu selalu memotivasi peserta didik agar lebih semangat dalam belajar dan mengedepankan
kepedulian sosial yang sesuai dengan pendidikan agama Islam. Adapun outputnya, peserta didik termotivasi agar lebih semangat dalam belajar, kemudian nilai berakhlaknya kompeten, karena diharap saya dapat memberikan motivasi kepada peserta didik dengan semangat dan berkomitmen untuk terus meningkatkan kapabilitas saya. Demikian tadi presentasi rencana kerja 5 tahunan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat. Waktu saya kembalikan kepada yang moderator. Ya, terima kasih Ibu Yulita yang sudah mempresentasikan program kerjanya. Di sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Untuk penanya silakan. Ya, silakan Bu Yuli. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Tadi saya membaca di tahun ketiga, tahun keempat, tahap ketiga itu ada mengadakan kunjungan sosial. Nah, saya apakah contoh dari kunjungan sosial yang akan dilaksanakan tahun keempat, tahap ketiga tadi? Ya, baik, terima kasih pertanyaannya Bu Yuri. Akan saya jawab. Contoh kunjungan yang direncanakan yakni seperti kunjungan ke panti asuhan, kunjungan ke panti-panti jompo, kunjungan ke komunitas peduli lingkungan dan yang lain. Karena yang dituju kata kuncinya adalah peduli sosial. Begitu Bu, terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya Bu Yuli. Iya, sama-sama. Sangat bagus sekali ya jawabannya. Untuk berikutnya kepada Bapak Anisis Koordinator untuk memberikan. Ya, terima kasih ya untuk ini untuk Bu Irti ya. Hanya penguatan saja. Jadi untuk kegiatan di peduli sosial nih. Berarti kepedulian sosial itu berarti kita peka terhadap masyarakat itu. Atau seperti apa? Ya, bisa terhadap masyarakat karena kita mengajarkannya di lingkungan sekolah, maka hal utama yang kita